Baik, pagi hari ini saya akan masuk dalam sesi keempat dan kita akan membahas masih seputar keselamatan. Ya, saya harap saudara mengingat khotbah-khotbah ini, ya. Dan kalau saudara mau mengulang kembali, saya selalu masukkan ke YouTube saya, ya, supaya apabila saudara ingin mendengarkan kembali, saudara bisa langsung melihat di sana, ya. Pertanyaan-pertanyaan seputar keselamatan. Ini adalah bagian keempat, dan pagi ini ada 3 pertanyaan yang mirip-mirip yang harus kita jawab terkait dengan keselamatan ini. Ya. Langsung saja. Next. Ya, yang pertama, saudara, kita sering mendengar pertanyaan mereka yang meninggal, ya, namun belum pernah mendengarkan Injil. Nggak ada kata kuncinya apa? Belum pernah mendengarkan Injil. Apakah mereka akan diselamatkan? Jadi kadang-kadang ada orang, kita kasih contoh saja misalnya, ya, di pelosok-pelosok yang sangat dalam, ya, mereka tidak terakses ke jaringan komunikasi, ya, mereka tidak terakses kepada materi-materi penginjilan. Intinya mereka tidak pernah mendengar Injil. Bukan karena mereka tidak mau mendengar Injil, tapi memang mereka tidak punya akses, ya, tidak punya akses untuk mendengarkan Injil. Suku-suku yang sangat terdalam hari ini, bukan hanya di Indonesia, ya, di dunia pun. Ada satu suku yang bahasanya sulit sekali. Saya pernah lihat di YouTube, bahasanya seperti suara burung. Saudara, ya, dan mereka masih sangat di dalam, ya. Nah, mungkin saja mereka betul-betul tidak pernah bisa mengakses Injil. Nah, pertanyaannya, kalau mereka meninggal, bagaimana mereka? Apakah mereka akan bisa diselamatkan atau tidak? Ya. Nah, mari kita buka dulu Roma pasal 10 ayat 13 dan 14. Ya. Roma 10 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan buat kita semua, dan pembacaan saya ini dari terjemahan baru 2, ya. Saudara perhatikan di layar saudara atau di Alkitab saudara, ya. Roma pasal 10 ayat 13 dan 14. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa pilihan itu didahului oleh informasi. Adanya informasi baru seseorang bisa memilih. Ya, dikatakan di sini bagaimana orang siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka berseru, ya, kalau mereka belum percaya? Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Jadi Roma pasal 10 ayat 13 dan 14 ini memberikan kepada kita bahwa sebenarnya pilihan untuk percaya kepada Tuhan itu selalu harus didahului oleh adanya informasi. Tetapi kan seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang mendapatkan informasi tentang Injil. Ada saja kelompok orang yang memang tidak bisa diakses oleh Injil. Ya,
taruhlah zaman sekarang, misalnya 100 tahun yang lalu, atau 200 tahun yang lalu, atau 300 tahun yang lalu, ada kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak pernah mendengarkan tentang Injil. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Nah, tentu kita harus berpedoman kepada yang pertama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Dia tidak mungkin menghakimi dengan cara yang tidak adil. Ya, kita tidak bisa dihakimi atas sesuatu yang kita tidak ketahui. Betul saudara? Ya, kita tidak bisa dihakimi atas sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya. Kapan orang mulai ditilang kalau nggak pakai helm? Setelah mendengar informasi aturan ada informasi setelah keluar undang-undang tentang penggunaan helm itu sekitar tahun 80-an, betul? Iya kan? Waktu itu saya masih kecil, belum punya motor, jadi saya nggak pernah pakai helm. Ya, saya mau tanya, sekitar tahun 60-an, di mana tidak ada undang-undang tentang helm, apakah orang yang tidak pakai helm ditilang? Tidak. Jadi mereka tidak bisa dituntut atas sesuatu yang mereka belum ketahui atau atas sesuatu yang belum berlaku. Ya, kira-kira walaupun tidak sempurna gambaran ini, tetapi inilah gambarannya. Allah adalah hakim yang adil. Dia akan menjatuhkan penghakiman kepada mereka yang sudah mendapatkan kesempatan untuk memilih. Tetapi ada orang yang belum mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Injil, lalu mereka meninggal. Nah, ini yang harus kita bahas. Ya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 20, Saudara boleh buka itu. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 20, saya akan bacakan buat kita semua. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi ayat ini sedang berkata bahwa setiap kejahatan manusia itu pasti mendapatkan murka Allah. Ya. Entahkah mereka pernah mendengar Injil atau belum pernah mendengar Injil. Atas semua manusia, semua kelaliman akan diganjar dengan hukuman Tuhan atau diganjar dengan murka Allah. Tetapi perhatikan ayat berikutnya, dikatakan begini, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Ya, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka, ayat 20, sebab sifat-sifat Allah yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karya-karyanya sejak dunia diciptakan. Saudara mengerti ayat ini? Artinya Allah sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda kebesarannya. Ini yang saya sebut sebagai wahyu umum. Dan kata-kata selanjutnya dikatakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tahu berdalih ya? Memberi alasan. Tuhan, kami kan tidak pernah mendengarkan Injil, jadi kami nggak patut untuk dihukum. Itu kan berdalih kan? Ya, tetapi Tuhan berkata di sini, aku sudah menyatakan sifat-sifatku, kekuatanku yang kekal, keilahianku dari karya-karya yang sudah diberikan oleh Tuhan sejak semula. Ini yang saya sebut sebagai wahyu umum kepada semua manusia. Ini dinyatakan. Ya, saya tanya, kalau kita lihat bintang di langit, walaupun kita nggak pernah mengenal Allah, maka bintang di langit itu harusnya memberitahukan kepada kita bahwa ada kuasa di luar kita. Betul? Betul? Itu maksudnya.
Ya. Makanya zaman dulu sekali nenek moyang kita sebelum mereka mendengarkan Injil, mereka itu mencari Tuhan dengan cara mereka. Ya, mereka mencari Tuhan dengan caranya mereka. Ya. Ya, timbul ritual-ritual yang mereka lakukan untuk mengagumi karya Tuhan. Walaupun kadang kalau kita pahami dari zaman sekarang itu menjadi salah. Kenapa menjadi salah? Karena kita sudah mendengarkan Injil, tapi mereka belum pernah mendengarkan Injil. Tapi mereka mengagumi karya Allah, mereka menjaga karya Allah. Nah, itu adalah bentuk pengagungan kepada Tuhan. Saudara mengerti? Ini agak sulit memang ya. Jadi kadang kita tidak boleh mengatakan, 200 tahun yang lalu nenek moyang saya memberi persembahan di sini, ya, mereka pasti masuk neraka. Belum tentu, karena mereka belum dengar Injil. Jadi mereka berusaha mencari Tuhan. Mereka merespon apa yang Tuhan ciptakan. Waktu mereka melihat laut samudra yang luar biasa, kadang mereka memberikan sesajen, betul? Kenapa mereka memberikan sesajen? Tanda bahwa mereka menghormati ciptaan, menghormati Allah yang menciptakan itu. Kita tidak tahu persis apa yang ada dalam pikiran mereka, tetapi mereka melakukan itu dalam rangka karena mereka belum pernah mendengar Injil. Jadi mereka merespon karya Allah. Mereka menjaga laut, mereka menjaga hutan, ya kan? Kadang-kadang kan orang zaman dulu tuh lebih rohani daripada orang zaman sekarang kan, terhadap ciptaan, betul? Orang zaman dulu tuh menjaga betul, hutan dijaga, ya kan? Dilarang masuk. Orang sekarang main tebang aja hutan. Biarpun ke gereja rajin, kalau tebang hutan ya berarti kan berdosa juga. Jadi zaman dulu orang mencari Allah dengan cara mereka merespon apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah sudah nyatakan secara umum. Makanya saya sebut sebagai wahyu umum. Jadi kalau mereka menantang ya cara-cara yang baik untuk merespon wahyu umum ini, mereka akan dihukum. Nah, bagaimana mereka dihukum? Karena Tuhan juga memberikan kepada mereka hati nurani. Saya akan bacakan Roma 2 ayat 12 sampai 16. Saudara perhatikan di sana. Dikatakan begini, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Perhatikan ayat 13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, bukan orang yang mendengar. Artinya begini loh, bukan sekedar mendengar hukum Taurat yang berkenan kepada Allah atau yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Taurat. Ini kan sama dengan isi Matius 7 kan? Bukan semua yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, melakukan ketaatan yang dibutuhkan. Seakan-akan begini loh, walaupun kamu punya Injil, walaupun kamu punya hukum Taurat, walaupun kamu punya Alkitab, walaupun kamu dengar firman 2 kali seminggu, tapi kalau kamu nggak taat kepada apa yang kamu dengar, kamu nggak dibenarkan. Jadi bukan orang yang mendengar firman, kalau saya bahasakan sekarang ya, bukan orang yang mendengarkan firman yang dibenarkan, tapi mereka yang setelah mendengarkan melakukan atau taat kepada firman itu yang dibenarkan. Lalu ayat 14, perhatikan ini. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki apa? Mereka
nggak punya penuntun, nggak punya hukum Taurat. Oleh dorongan diri sendiri, mereka melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Mereka nggak punya hukum Taurat. Tapi Allah melalui ciptaan, melalui wahyu umum tadi, lalu melalui hati nurani yang diberikan kepada setiap manusia. Ingat ya, manusia diciptakan, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, Tuhan perlengkapi manusia dengan yang namanya hati nurani, suneidesis, hati nurani. Hati nurani inilah yang mengajari kita, saudara. Jadi itu tadi, orang tidak pernah mendengarkan Injil, orang bangsa-bangsa lain tidak punya Injil, tidak punya hukum Taurat. Tapi oleh dorongan, siapa yang mendorong ini? Ya Roh Kudus. Mereka nggak punya Taurat, mereka nggak punya Injil, tapi oleh dorongan diri mereka justru melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Maka kata firman Allah, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, ayat 15. Dengan itu mereka menunjukkan, perhatikan itu ayat kuncinya. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu nanti akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Yesus Kristus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di mana? Hati manusia, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, kata Paulus. Artinya apa? Ada bangsa-bangsa lain yang tidak pernah mendapatkan hukum Taurat dalam konteks kitab Roma. Dalam konteks kita, ada bangsa-bangsa lain yang tidak pernah mendengarkan Injil, yang tidak pernah mendengarkan kebenaran firman Allah. Tapi sebenarnya di dalam diri setiap manusia, Allah sudah memberikan yang namanya hati. Makanya nanti yang dihakimi adalah apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Ya. Jadi Tuhan memberi hati nurani kepada kita semua, bukan hati liver yang di sini ya. Hati, kemampuan yang abstrak memang. Ya, hati nurani. Tuhan memberikan hati nurani kepada setiap manusia. Nah, di dalam hati nurani itu Tuhan memberi kemampuan untuk dia bisa menetapkan mau memilih yang benar atau memilih yang salah. Saya mau tanya kepada kita, apapun agamanya, walaupun dia tidak pernah diajar tentang Injil, kalau dia mencuri, kira-kira dia sadar nggak kalau itu salah? Sadar, saya pikir dia sadar, karena di dalam dirinya ada hati nurani. Kalau dia mukulin orang, sadar nggak kalau itu salah? Sadar, karena di dalamnya Tuhan menampakkan hati nurani. Nah, dengan itulah nanti dia dihakimi. Walaupun dia tidak pernah mendengarkan Injil, walaupun dia tidak pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi firman Allah berkata, kalau dorongan hati di mana Roh Kudus bekerja di hati mereka, itu mereka taati. Nah, berdasarkan itulah mereka akan dihakimi. Jadi orang yang tidak pernah mendengarkan Injil, ingat ya, tidak pernah mendengarkan Injil dalam hal ini tidak punya kesempatan atau tidak punya akses. Berbeda kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang rasanya masih sulit kita berkata bahwa ada orang yang tidak pernah mendengarkan Injil, betul? Karena kemampuan teknologi, ya, semuanya sudah sangat mumpuni. Walaupun memang masih ada kelompok orang yang belum pernah mendengarkan Injil sampai sekarang, ada itu. Tapi hampir seluruh penduduk dunia itu sudah mendengarkan Injil. Beda. Kalau mereka sudah mendengarkan Injil, kata kitab Roma pasal 10 ayat 13 dan 14 tadi, mereka diberi kesempatan untuk memilih apa mereka taat atau tidak. Kalau mereka tidak taat, mereka akan dihukum. Tapi bagi mereka yang tidak punya kesempatan mendengarkan Injil, Tuhan sebenarnya menaruh alat di dalam diri kita, dalam diri manusia, yaitu hati nurani.
Dan mereka akan dihakimi menurut hati nurani itu. Dan yang pertama tadi, Tuhan juga memberikan wahyu umum. Bagaimana mereka melihat ciptaan-ciptaan Allah, bagaimana mereka melihat karya-karya Allah yang besar di alam semesta ini, sehingga mereka bersikap yang baik terhadap semua karya Allah. Itu juga akan menjadi patokan. Nah, apalagi kita selain sudah pernah mendengarkan Injil, di dalam diri kita pun ada hati nurani. Kita punya dua, saudara. Mereka hanya satu, hati nurani saja. Tetapi ingat, manusia akan dihakimi berdasarkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Iya kan? Sama dengan nadanya dengan bunyi di Injil juga berkata, ya, kalau kamu dipercayakan lebih banyak, maka kamu akan diminta tanggung jawab lebih banyak. Itu senada, saudara-saudara. Ya, senada itu. Kalau kamu dipercaya lebih banyak, maka pertanggungjawaban yang akan kamu berikan itu juga lebih banyak. Ya. Kita diberikan hati nurani, kita juga sudah mendengarkan Injil, maka penghakiman kepada kita juga lebih banyak. Iya kan? Kalau kepada mereka yang tidak pernah mendengarkan Injil, mereka hanya dihakimi berdasarkan hati nurani. Kalau kita tidak lagi, kita sudah dihakimi berdasarkan keputusan. Betul nggak? Beda. Jadi nggak sama. Karena Allah adalah hakim yang adil. Tidak mungkin Allah menghakimi seseorang, ya, tidak proporsional. Allah selalu menghakimi seseorang proporsional, sesuai dengan porsi yang diberikan kepada dia. Gitu. Paham ya? Jadi jangan bilang bahwa dulu orang nenek moyang kita 300 tahun yang lalu mereka belum mendengarkan Injil, lalu mereka memberikan sesajen ke laut, lalu mereka tuh terlibat setan. Belum tentu. Ya, mereka memang usaha mencari Tuhan. Dan itulah dorongan hati mereka. Mereka melihat satu keagungan, mereka lihat bintang di langit, bulan, pasti ada yang menciptakan ini. Mereka kagum. Dalam kekaguman mereka melakukan sesuatu yang walaupun hari ini kita anggap itu sebagai hal yang salah. Karena kenapa kita anggap salah? Karena kita sudah dapat Injil. Kita diterangi oleh Injil, firman Allah menerangi kita. Jadi kita, oh iya salah. Jadi kita tidak lagi ikuti. Ini sama dengan ketika Yesus datang, hukum Taurat tidak lagi dipakai, betul nggak? Iya kan? Karena masa hukum Taurat itu berakhir. Berakhir kapan? Berakhir ketika Yesus datang ke dunia. Berakhir masa hukum Taurat. Apakah pada masanya hukum Taurat salah? Tidak. Itulah alatnya. Nanti kita akan bahas nanti ya. Jadi yang ini dulu, jelas ya? Jelas ya? Apa ada yang mau minum air dulu? Soalnya kalau untuk memahami ini memang kadang haus kita. Yang ngomong nggak haus, yang denger nih haus gimana? Parah kan, betul tuh, langsung minum tuh. Ini pelan-pelan ya, pelan-pelan saya jelaskan supaya paham ini. Jemaat Gesia itu harus cerdas, saudara, ya. Harus cerdas. Makanya memang gak enak kalau dengerin khotbah kayak gini, ngantuk, muap. Saya aja yang bicara mau muap ini sekarang. Ya, tapi ingat, pengetahuan tentang Allah itu yang menguatkan iman. Ya. Sampai di sini jelas ya? Next, yang kedua. Ini mirip-mirip pertanyaannya soalnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang mati sebelum Kristus?
Kristus baru ada di perjanjian baru, betul nggak? Bagaimana mereka yang mati di perjanjian lama? Atau sebelum Kristus lah? Bagaimana itu? Ini kan mirip pertanyaannya. Ya. Nah, mereka yang mati atau meninggal dunia pada masa perjanjian lama atau sebelum Kristus datang ke dunia, mereka juga diselamatkan oleh iman kepada Allah, saudara-saudara. Nah, di sini iman kepada Allah ditunjukkan melalui cara hidup. Cara hidup yang seperti apa? Cara hidup yang taat sesuai dengan sistem yang diberlakukan Allah pada masa itu. Nah, adanya sistem yang diberikan oleh Allah ini saya sebut sebagai anugerah Allah. Sama dengan kedatangan Yesus juga disebut sebagai anugerah dari Allah, iya kan? Iman kita di dalam perjanjian baru dikatakan oleh Efesus 2 kan itu bukan hasil kerja kita. Itu disebut sebagai anugerah dari Allah supaya tidak seorang pun memegahkan diri. Nah, mereka yang hidup sebelum masa Kristus, taruhlah mereka yang hidup pada masa perjanjian lama, ya, mereka juga diselamatkan oleh iman, sama seperti kita diselamatkan oleh iman. Iman yang taat kepada sistem yang diberikan oleh Allah. Sekali lagi saya tekankan, sistem yang diberikan Allah itu saya sebut sebagai anugerah Allah. Ya, jadi misalnya sebelum Taurat ada Ayub. Ya, kalau kita lihat Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Pertanyaan saya, di zaman Ayub Taurat sudah ada apa belum? Belum. Lalu bagaimana Ayub bisa saleh? Bagaimana Ayub bisa jujur? Bagaimana Ayub bisa dikatakan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Pasti Allah menyediakan sistem pada waktu itu. Apakah Ayub mendengarkan Injil? Tidak, Injil baru ada nanti pada zaman Yesus. Taurat juga belum ada saat itu. Lalu bagaimana Ayub dikatakan adalah orang yang takut akan Allah? Pasti ada kriteria pada masanya yang diberikan oleh Allah. Lalu Ayub taat kepada kriteria itu. Makanya dia dikatakan seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Roma 4 ayat 3 tentang Abraham misalnya. Sebab apa yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pertanyaan saya, di zaman Abraham sudah ada nggak hukum Taurat? Belum ada. Lalu bagaimana Abraham menjadi orang benar? Karena dia taat kepada sistem yang diberikan oleh Allah pada waktu itu. Karena tercatat dalam kitab suci, Allah memberi perintah langsung kepada Abraham, betul nggak? Abraham ini, Abraham ini, Abraham ini. Abraham taat. Itulah sistem yang diberikan oleh Allah pada masa Abraham. Jadi orang-orang yang meninggal di perjanjian lama, mereka diberikan oleh Tuhan sebuah sistem. Sama seperti kita diberikan juga sebuah sistem. Apa sistem yang kita nikmati sekarang? Yaitu pengorbanan Kristus. Kalau kita percaya kepada Kristus dan pengorbanannya, Alkitab mengatakan kita percaya, kita diselamatkan. Ya. Nah, pada masa hukum Taurat misalnya, Roma pasal 2 ayat 13 tadi kita sudah ini. Ya, dikatakan karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi masa hukum Taurat, orang yang melakukan hukum Taurat adalah orang yang dibenarkan.
benarkan. Jadi masa perjanjian lama setelah zaman Musa, waktu mereka diberikan hukum Taurat oleh Allah, mereka wajib taat kepada hukum Taurat. Kalau mereka taat, mereka dibenarkan. Jadi itulah sistem yang diberikan Allah pada masa itu. Jadi setiap masa ada sistem yang diberikan Allah sebagai wadah untuk orang diselamatkan. Dan itu semua bicara tentang anugerah Allah, karena diberikan oleh Allah. Gitu saudara-saudara. Ya. Jadi orang-orang yang mati sebelum zaman Kristus, mereka diselamatkan. Iya, sepanjang mereka taat kepada sistem yang Tuhan berikan. Saya mau tanya, dulu di bawah tahun 2010, Jalan Garuda itu berapa jalur? Satu jalur kan? Sistem satu jalur di Indonesia, kita berjalan di sebelah kiri, betul? Kalau kita nekat di bawah tahun 2010 naik motor kencang, kita ambil jalur kanan, kira-kira apa yang terjadi? Kalau ada lawannya kan gitu kan, kalau kosong ya nggak apa-apa. Ketabrakan kan? Apakah kita bisa menyalahkan pemerintah? Loh, sistem sudah ada, sistem itu anugerah, aturan itu anugerah. Karena aturanlah kita hidup tertib, betul nggak? Lalu sekarang Jalan Garuda sudah 2 jalur, ada jalur kiri, ada jalur kanan. Kita selalu harus mengambil jalur kiri. Nah, di jalur kiri kita ambil sebelah kanan, boleh nggak? Boleh. Nggak ketabrakan kita karena satu jalur. Sistem berubah kan? Orang hidup sesuai dengan sistem yang berlaku. Nah, kalau kita taat kepada sistem yang berlaku, kita selamat. Kira-kira gambarannya begitu loh, saudara-saudara. Ya. Sekarang sistem yang Tuhan berikan tentang kekuatan tubuh. Saya, saudara-saudara, waktu umur saya masih remaja, saya suka sekali manjat pohon. Udah manjat pohon, di atas saya gantung-gantung kayak nyemot, lalu salto-salto. Iya, saya dulu suka di atas pohon, dahannya saya gantung kaki terus saya gini-gini. Nggak ada takutnya sama sekali waktu remaja. Dulu kami agak nakal, nyuri buah rambutannya bapak siapa lupa. Aduh, hampir 1 hektar pohon rambutannya. Kalau nyuri rambutannya kan rambutan yang sisa-sisa, jadi dia habis panen, sisa-sisa harusnya dikasih aja lah ke anak-anak. Tapi memang dia agak galak nih, jadi kami diam-diam nyuri. Tapi kalian tahu, sudah tahu, bukan hanya itu yang asik, yang lebih asik kalau ketahuan kami lagi di atas itu lompat dari dahan ke dahan, itu yang paling seru. Sampai satu kali kepala saya bocor karena teman saya lempar balok kena bung, gara-gara nyuri rambutan itu. Padahal rambutan itu tinggal 3-4 biji aja, tapi keseruan itu. Sekarang jangankan manjat, saya naik tembok itu susah betul sekarang. Susah. Kalau saya lompat, kaki saya di sini sakit sekali. Pernah rasain itu kan? Lompat ya, misalnya dari jarak 1,5 meter aja lompat. Ini sakit, betul nggak? Ini kan sistem yang Tuhan berikan. Ada sistem kekuatan, ya kan? Kenapa Tuhan memberikan sabar kepada kita? Itu sistem juga. Tuhan tahu tubuh manusia itu butuh istirahat, kan sistem kan? Makanya dikatakan 6 hari lamanya engkau bekerja, betul nggak? Karena memang kekuatan manusia itu sudah diberikan untuk 6 hari. Kalau kita paksakan 7 hari aja, ya kita melanggar sistem. Percaya nggak, saudara? Itu sistem dari Allah. Jadi selama kita mengikuti sistem yang Tuhan berikan, walau
dan ini terkait dengan keselamatan, maka kita selamat. Apakah Musa akan dihakimi dengan Injil? Musa, kamu kok gak percaya Yesus? Apa begitu? Tidak. Yang dihakimi berdasarkan Injil siapa? Ya kita sekarang. Karena sistemnya diubah. Kenapa Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku? Bukan berarti hukum Taurat salah. Hukum Taurat benar di zamannya. Ini banyak keliru orang di sini nih. Mengatasnamakan anugerah bisa berbuat sesuka hati. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu legalisme. Ya karena memang sekarang hukum Taurat sudah tidak lagi dipakai. Sekarang Yesus yang menjadi batu penjuru kita, kan gitu kan? Itu. Kalau zaman perjanjian lama, ya hukum Taurat jadi batu penjurunya. Gitu loh saudara, mengerti ya? Coba di Ibrani 11, itu kan semua tokoh-tokoh perjanjian lama kan? Iya kan? Mereka selamat gak? Selamat. Karena iman, betul gak? Maka Habel apa? Mempersembahkan. Loh iya, caranya. Waktu zaman Habel sudah ada hukum Taurat enggak? Belum. Ada sistem yang Tuhan berlakukan bagi mereka. Kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Ya karena mereka melanggar sistem. Iya kan? Buah dari taman yang ada di tengah taman jangan kamu makan ya Adam. Ini bukan Adam suaminya Inul. Ini Adam suaminya Hawa. Buah yang ada di tengah taman Adam jangan kamu makan. Mereka makan. Mereka tidak taat kepada sistem. Saya sampai sekarang bertanya, apakah buah itu cukup berbahaya selain hanya untuk mereka bisa membedakan atau mendapatkan pengetahuan yang baik dan yang jahat? Buktinya waktu mereka makan, mereka secara fisik tidak apa-apa, betul nggak? Tapi melanggar sistem, itu aja. Ini bicara hanya ketaatan kepada Allah, nggak ada lain. Kadang-kadang kita manusia ini kan begitu ya. Kita terlalu banyak menggunakan logika-logika kita yang sudah berdosa ini. Menggunakan logika boleh dong. Tapi jangan kebanyakan tentang Allah ya. Karena kadang logika-logika rohani itu bertentangan dengan logika-logika kita secara umum. Nggak usah jauh lah, apa yang kita hadapi setiap hari lah. Kalau kita dihina orang, ya, yuk kita pakai logika umum. Emosi dong kita, betul nggak? Logika umum kita pengen menghina balik. Bukan hanya menghina, mencaci, memaki, meninju, menjambak, mengeroyok, betul nggak? Begitu kan logika umum kan? Tapi logika iman bilang jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Bertentangan nggak logika firman dengan logika umum kita? Bertentangan, tapi kita harus tunduk kepada logika siapa? Logika iman yang muncul dari firman Allah. Begitu. Ya. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang mereka yang mati sebelum zaman Kristus, mereka juga percaya atau mereka diselamatkan oleh iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu berwujud apa? Ketaatan kepada cara atau sistem yang Tuhan sediakan. Itu karena zaman-zaman yang berbeda, sistem yang Tuhan sediakan juga berbeda. Berbeda dia. Hari ini Tuhan memberikan kepada kita sistem keselamatan, yaitu percaya kepada Yesus. Setelah itu hidup dalam pengudusan, ya kan? Itu sistemnya. Jangan keluar dari sistem itu.
Sama seperti naik transportasi ini agak lama karena saya pengen ini jelas ya. Kalau saudara naik bis ini dari terminal Solo, ya kan, menuju Surabaya sambil menyanyikan lagu Sewu Kuto Wes Tak Jalan. Misal, tiba-tiba di tengah jalan, saudara, ini bis kok jelek, boleh nggak kita turun? Boleh dong, hak kita dong. Saya mau turun lah, mau sampai Surabaya mah. Bisnya jelek, mau ganti saya bis. Kenapa boleh? Karena darat, Bu. Coba naik pesawat, bisa. Tiket Surabaya Manokwari one way tanpa transit. Nggak enak pesawat ini. Pilot, saya mau turun. Boleh? Karena sistem tidak mengizinkan. Anda paksa turun. Boleh? Diikat Anda. Diikat karena dianggap mengganggu penerbangan. Tapi kalau naik bis nggak apa-apa. Pak, saya mau turun aja deh, nggak enak saya kebelet. Saya pernah gitu kok. Waktu dari Malang ke Blitar, saya mau pelayanan di Blitar, kebelet saya. Kebelet betul, udah nggak tahan. Papa berhenti, saya mau turun, loh Pak, ke Blitar, udah kebelet saya. Pas ada Alfamaret, bener. Resikonya apa? Ya saya bayar lagi ke Blitarnya, biaya lagi itu resiko. Tapi sistem mengizinkan, betul nggak? Nah kalau naik pesawat Anda, biar Anda kebelet, biar Anda mau pingsan, biar Anda muntah-muntah di pesawat, nggak bisa turun. Seperti di ril-ril itu, weh pilot, ini angin kok kenceng kali, berhentikan dulu pesawat ini. Dikira bisa Pak? Karena sistem, ngerti ya? Sama dengan ini, sistem yang Tuhan berikan itu membutuhkan ketaatan terhadap sistem itu. Jadi kita tidak bisa memberikan ukuran kepada orang dengan sistem yang berbeda. Orang-orang di Perjanjian Lama, orang-orang sebelum Kristus, mereka diselamatkan oleh iman kepada Allah juga berdasarkan sistem yang Tuhan berikan. Taurat. Nah itu dia, mengerti ya? Ini saya sudah menjelaskan dengan baik ini ya. Terakhir bro, ini khotbah saya cuma 3 slide. Terakhir, udah ini. Oh iya betul. Lalu bagaimana dengan bayi atau anak kecil yang meninggal? Mereka selamat enggak? Nah ya, ini jadi perdebatan juga, banyak pandangan ini sebenarnya. Ada konsep ini saya setujui yang ini ya, yang saya khotbahkan ini, yang saya pahami dan yang saya setujui. Ada perbedaan pendapat di luar ini ada, tapi ini yang saya setujui. Ada konsep namanya usia pertanggungjawaban atau age of accountability. Ya, di Yesaya 7 ayat 16 dikatakan apa? Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Artinya, walaupun kakek moyang kita Adam sudah berdosa dan konon katanya kita mewarisi dosa itu, walaupun saya tidak begitu sepakat dengan istilah mewarisi dosa, saya mungkin lebih sepakat dengan mewarisi kecenderungan untuk berdosa itu. Tapi kalaupun kita setuju bahwa kita mewarisi dosa itu, bukankah Tuhan adalah Allah yang adil? Kita baru membaca kitab Yeskiel, betul? Apa kata Yeskiel pasal 18? Kalau anak berdosa, bapak tidak bisa dihukum. Kalau bapak berdosa, anak tidak bisa dihukum. Seperti peribahasa kita, Om Yakub yang makan nangka, Pak Martin kena getahnya. Itu peribahasa. Kan gitu kan? Itu kan peribahasa kan? Saya yang melakukan dosa, kok anak saya yang bertanggung jawab?
Ya kan? Yehezkiel 18 bilang bukan begitu. Sama konsepnya. Jadi seorang anak kecil, bayi yang baru lahir atau anak kecil yang meninggal, pertanyaan utama yang bisa kita ajukan adalah, apakah mereka sudah tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik? Ah, itu siapa namanya anaknya gue, Helena itu? Kenan? Kenneth. Oh iya. Sekarang udah jarang nama suku ya. Sekarang bule semua ya. Orang Jawa sekarang nggak ada lagi Prasojo, Pratikno. Ya, tapi nggak apa-apa lah, Kenneth ya. Apakah Kenneth sudah tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik? Itu udah usia setahun lebih ya. Apakah dia udah tahu menolak yang jahat? Misalnya, tidak, ini jahat, begitu? Ini baik, begitu? Ya? Gloria, cucunya Ibu Lilis. Apakah dia sudah tahu menolak yang jahat dan yang baik? Belum lah. Lalu, maaf. Anak-anak yang sekecil ini dihukum karena katanya di dalam dirinya ada dosa. Bagaimana itu menurut saudara? Allah itu adil. Jadi dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak adil. Dosa baru aktif ketika kita melakukannya, betul nggak? Saya mau tanya, misalnya di dalam pikiran kita nih, kita disakiti orang lain, lalu kita berpikir, tak balas, pokoknya nggak rela sih, tak balas ini. Lalu tiba-tiba Roh Kudus bicara sama kita dari surga, tapi dengarnya kita dari belakang. Anakku, siapa yang kau ya Tuhan? Wis, janganlah membalas yang jahat dengan yang jahat. Lalu kita tuh taat karena kita mendengar firman kan? Kan Roh Kudus tuh mengingatkan, betul? Apakah kita berdosa hanya berpikir begitu? Tidak dong. Kita berdosa ketika pikiran kita itu kita buahi. Tapi memang perbuatan dosa selalu dimulai dari pikiran. Makanya perlu kita jaga pikiran. Filipi kan bilang juga gitu, Filipi 4. Semua yang manis, sedang didengar, semua yang baik, yang mulia, yang kudus, pikirkanlah semua itu supaya tindakan kita benar. Tapi bagaimana dengan anak bayi? Bagaimana dengan anak-anak kecil yang kita lihat di dunia ini? Bukan sedikit, banyak anak bayi begitu lahir meninggal, betul? Banyak anak kecil baru umur setahun 2 tahun, kayak dulu kakaknya Ibu Gembala meninggal usia setahun lebih, hanya 18 bulan. Apakah mereka masuk neraka? Walaupun agamanya apapun loh, bukan hanya Kristen. Anak kecil itu belum bisa mempertanggungjawabkan atau belum bisa memahami, belum bisa membuat pilihan tentang apapun, terlepas dari agamanya apa, betul nggak? Latar belakangnya apa? Dia hanya anak kecil. Jadi kalau menurut saya, bayi dan anak kecil yang meninggal, mereka belum memahami dan mampu merespon Injil secara sadar. Jadi mereka pasti diselamatkan, menurut saya. Ya, jadi tidak ada lagi GSJ Sumbawa Besar pemahamannya itu. Ya, walaupun nanti di luar sana banyak pemahaman inilah itu, tapi saya pribadi memahaminya seperti ini. Bagaimana dengan orang yang cacat mental sejak lahir? Tahu cacat mental ya? Waktu dia lahir dia sudah cacat mental. Sama. Dia kan tidak bisa merespon Injil dengan benar, betul nggak? Tahu orang cacat mental kan? Di Medan banyak betul itu. Autis macam-macam ya. Ada autis juga pinter. Cacat mental ya saya bilang. Jadi nggak bisa memahami, dibilang apa dia nggak paham. Pokoknya itu loh. Ya, beda dengan autis ya. Autis itu macam-macam. Nggak bisa sama semua.
Dia nggak bisa merespon, jangankan merespon Injil, disuruh mandi ya. Itu. Saya pernah lihat anak gitu, ya. Makan ya. Loh iya benar saudara, gitu dia. Dia bisa jadi meninggal, berapapun usianya, karena dia tidak bisa merespon Injil, memahami dengan benar. Saya pikir dia tidak akan dihakimi, karena orang-orang dihakimi berdasarkan pilihan, betul?